Baik teman-teman, pada modul 2 ini kita akan melakukan atau membuat bill of material dengan software SolidWorks. Untuk tutorialnya yaitu kita bisa klik new, kemudian kita pilih drawing. Nah, untuk kertas sendiri kita bisa memilih kertas A3 ISO atau standar nasional. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita bisa melakukan setting pada font untuk ukuran font dan juga font apa yang digunakan. Kemudian kita klik dokumen properties. Nah, kita klik annotation. Nah, di bagian ini ada font. Font tersebut bisa diganti dengan Times New Roman. Karena apa? Karena di laptop teman-teman pasti ada font Times New Roman ya, teman-teman. Kemudian lanjut ke dimension. Nah, dimension sendiri kita juga klik font. Fontnya juga diganti Times New Roman. Oke, kemudian di bagian primary precision kita ganti dengan known dan dual precision juga ganti dengan known. Kemudian di bagian offset distance kita gantikan samakan 10 ya teman-teman. Oke, lanjut ke tables. Table sendiri fontnya juga menggunakan Times New Roman. Oke, klik OK ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pilih mobil, browse. Ini kita masukkan mobil. Nah, apabila dari teman-teman awalnya tidak ada tampilan mobilnya seperti ini, kalian bisa checklist di bagian preview ya, teman-teman. Kemudian, file mobil yang kalian masukkan ini harus sudah dieksploit ya, teman-teman. Karena apa? Karena supaya bisa terbagi sesuai dengan part-part masing-masing. Nah, apabila sudah diekspor pasti akan ada tampilan show in exploit or model break state. Jadi kita checklist ya teman-teman. Nah, untuk orientationnya ini kita pilih yang isometric. Nah, lanjut ke di bagian display state kita pilih yang hidden lines visible. Nah, untuk custom scale kita bisa pilih 1:5. Nah, tapi apabila dari teman-teman 1:5 ini kurang besar, teman-teman bisa mengganti 1,3 atau 1:4. Nah, apabila 1:5 ini terlalu besar, teman-teman juga bisa memilih 1:6 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Oke, kita checklist. Kemudian setelah itu kita masuk di penomoran setiap partnya ya teman-teman. Kita bisa klik annotation, kemudian klik balance. Nah, balance sendiri fungsinya apa sih? Balance sendiri itu fungsinya yaitu kita melakukan penomoran secara manual sesuai dengan part yang pertama kali kalian assembly atau kalian masukkan, seperti yang pertama kalian masukkan yaitu front bumper, maka yang diklik itu di bagian front bumper. Nah, apabila yang kalian masukkan itu right body, maka yang nomor satu kita pilih itu right body. Tapi pada praktikum ini kita bisa mempermudah caranya dengan di auto balance. Nah, ini akan muncul penomoran secara otomatis. Kemudian pattern type-nya kita bisa menggunakan yang uh, ke ke atas, ke bawah dan juga kanan kiri atau layout balance to square. Oke, kita checklist aja teman-teman. Nah, ini kan ada beberapa penomoran yang melebihi batas margin ya teman-teman. Kita bisa merapikan dengan cara diklik, kemudian dirapikan saja teman-teman. Oke, apabila sudah, kita bisa memunculkan tabelnya. Dengan apa? Dengan cara klik tables, kemudian kita pilih bill of material, kemudian kita checklist aja ya teman-teman. Oke, di bagian item nomor ini kita bisa diganti part number. Nah, di bagian part number kita bisa menggantikan part name.
Nah, untuk description sendiri ini kan ada beberapa yang sudah langsung muncul dibuat ataupun dibeli. Nah, tetapi ada juga yang tidak ada sama sekali. Nah, itu tidak apa-apa ya, teman-teman. Nah, kita bisa mengisikan secara manual dengan cara di klik kanan atau klik dua kali, kemudian di Ctrl V, oke, klik dua kali, atau kita bisa ketik manual dibuat ataupun juga dibeli. Nah, buat kuantitinya itu kita biarkan saja ya teman-teman. Oke. Untuk fontnya nanti kita edit di akhir aja ya teman-teman. Setelah kalian selesai mengedit atau mengisi di bagian description-nya. Oke, setelah itu sudah kita edit untuk fontnya. Fontnya kita menggunakan Times New Roman. Kemudian untuk ukuran fontnya kita pilih 12. Sudah ya teman-teman? Untuk ukuran dan juga fontnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan file mobil kita lagi. Kita bisa klik di bagian model view, kemudian kita pilih mobil yang tadi kita sudah masukkan. Kemudian ini jangan di checklist bagian show in explode or model brick state. Jadi kita unchecklist. Kemudian di bagian orientation tetap kita menggunakan isometri. Kemudian di bagian display state-nya kita bisa pilih set with edge. Nah, untuk custom sendiri kita bisa menggunakan 1:8. Oke. Bisa kita taruh saja. Nah, langkah terakhir yaitu kita mengedit formatnya ini dengan cara di klik kanan, kemudian edit sheet format. Nah, ini klik dua kali untuk. Nah, di bagian sini tuh kita bisa masukkan nama PT kalian masing-masing ya, seperti PT asisten. Kemudian di bagian title, teman-teman bisa memasukkan nama mobil teman-teman masing-masing. Seperti futuristic car. Kemudian di bagian futuristic car yang di bawah ini dihapus saja teman-teman. Ya. Oke, kalau sudah bisa diklik kanan, kemudian klik edit sheet. Oke. Demikian untuk tutorial Bill of Material SolidWorks. Selanjutnya akan dilakukan tutorial drawing yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lutfia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial drawing dua dimensi menggunakan aplikasi SolidWorks. Oke, di sini sebagai contoh saya telah menyiapkan salah satu part yaitu right body ya teman-teman semuanya. Oke, di drawing dua dimensi SolidWorks ini digunakan untuk membuat suatu gambar kerja, suatu part yang telah kita buat sebelumnya. Oke, pertama-tama kita pilih file dan kita klik new. Kita pilih option drawing dan juga klik OK. Untuk standar sheet style, kita pilih option A4 ISO dan kita tekan OK. Baik, selanjutnya pastikan bahwa kita menggunakan unit system MNCS. Kita pilih dulu. Setelah itu kita beralih ke pojok kiri bawah, pencet sheet 1 kanan.
Setelah itu kita pilih option properties. Dan untuk pada sheet properties ini sendiri, pada nama kita ubah pada part yang kita ingin buat drawingnya ya teman-teman semuanya. Sebagai contoh, tadi kita menggunakan right body. Untuk scale, sementara kita ubah menjadi 1:5, nanti bisa diubah lagi. Untuk type of projection sendiri kita menggunakan third angle. Karena pada skalanya nanti kita menggunakan pandangan isometri kuadran 1 dan juga pandangan utama kuadran 3. Setelah itu untuk standard sheet style kita pilih A4 ISO. Kita tekan apply change. Oke, selanjutnya kita pilih setting option pada atas gambar. Kita tekan document properties dan juga dimension. Kita ubah text font. Untuk teksnya disarankan menggunakan font ISO sebagai standar penggambar teknik. Namun untuk menyelaraskan teman-teman semuanya, karena tidak semua device memenuhi, kita menggunakan font Times New Roman ya teman-teman semuanya. Dengan font style reguler dan unit 3.5 mm. Kita tekan OK. Untuk primary precision kita tekan 1, dual precision kita tekan non, dan untuk offset distance atau jarak dimensi sebesar 10 mm masing-masing. Oke, untuk break dimension kita ubah menjadi 1 mm ya teman-teman semuanya. Dan lalu kita tekan OK. Oke, selanjutnya saatnya kita memasukkan part yang ingin kita includekan di dalam gambar dengan cara tekan model view. Untuk model view sendiri kita pilih karena kita hanya menggunakan satu pandangan saja. Apabila kita membutuhkan 3 pandangan seperti depan, samping, dan atas, kita tekan standard review. Kita pilih model view ya teman-teman semuanya dan kita browse. Pilih file yang kita ingin masukkan seperti halnya right body. Oke, open. Kita letakkan di gambar ya teman-teman. Ini ada samping, isometri, dan juga atas. Oke, mungkin seperti ini. Oke, selanjutnya kita pandangan utama kita pencet dan kita sesuaikan pada scale ya teman-teman semuanya. Ini ada scale-nya, kita ubah menjadi use custom scale. Kita sesuaikan apakah 1:5 itu cukup atau perlu diperbesar atau diperkecil. Oke, nanti bisa disesuaikan dengan gambar teman-teman semuanya. Kita pilih 1:5. Setelah itu kita tekan OK. Selanjutnya kita akan memasukkan ukuran part yang ada pada gambar ya. Sebagaimana tujuan kita menggunakan drawing, yaitu pencet annotation dan juga smart dimension. Ini yang pertama ada bawah mobil, bisa juga di front bumper, engine hood, ini juga bisa roof panel. Selanjutnya bisa juga ukuran pada roda. Tarik ukurannya dan jarak antar roda ya teman-teman semuanya. Untuk yang lain bisa menyesuaikan, misal kita butuh ukuran ketebalan dari PVC ada 10 mm. Untuk lebarnya, lebar right body kira-kira dibutuhkan juga untuk membuat produksi nanti. Selanjutnya ini untuk tampak isometri utama.
ukurannya sebagai berikut. Nah, apabila dirasa ukurannya telah cukup untuk nanti kita produksi, kita tekan checklist ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di bawah ini ada etiket tabel yang mana nanti sebagai informasi dalam gambar yang menginput beberapa detail part atau nomor part yang ada pada gambar kita. Oke, untuk mengedit tabel kita klik kanan dan kita pilih edit sheet format. Oke. Nah, yang pertama ini kita zoom dulu. Title. Untuk title-nya yaitu part dari produk kita yang tadi yaitu right body. Oke, selanjutnya untuk drawing number ini merupakan nomor drawing di mana susunan urutan penyusunan SolidWorks yang kita lakukan. Misal kita beri contoh urutan ke-10 ya teman-teman. Oke. Untuk material kita isi note PVC foam. Dan untuk daerah ini kita tambah note berupa nama produk kita, yaitu ini nanti bisa diisi nama produk teman-teman semuanya ya. Sebagai contoh, futurist car. Oke. Untuk size font semuanya menyesuaikan, bisa diperhatikan sebagai acuan. Untuk futuristic car atau nama produknya kita tulis Times New Roman sebesar 14. Oke. Untuk right body Times New Roman 26. Untuk drawing number Times New Roman 26. Dan untuk PVC foam ini bisa disesuaikan teman-teman ya untuk pasnya. Bila enak PVC foam kita ubah Times New Roman 14. Oke. Selanjutnya apabila sudah cukup, oke, setelah tergambar ya teman-teman semuanya untuk drawing 2 dimensi SolidWorks ini. Oke, di sini kita sudah memastikan bahwasannya skala yang kita pakai sudah sesuai, yaitu 1:5 ya teman-teman semuanya. Nanti boleh diubah atau disesuaikan lagi. Apabila kekecilan atau kebesaran bisa diubah menurut standar skala yang teman-teman inginkan. Oke, pada drawing 2 dimensi SolidWorks ini sangat berguna untuk merancang atau seorang engineer yang manfaatnya untuk mengetahui detail informasi dan juga detail ukuran produk dan juga part. Baik. Nah, nantinya pada waktu produksi lembar drawing 2 dimensi ini akan bermanfaat untuk teman-teman. Nantinya akan memberikan informasi ukuran, gambar part, jenis material atau part produk. Untuk part yang lain bisa dibuat seperti contoh tersebut. Nah, sebagai contoh ini right body, untuk part yang lainnya bisa menyesuaikan tutorial sebagaimana saya jelaskan berikut ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tutorial drawing 2 dimensi pada software SolidWorks. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh praktikan lain.